selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara yang saya kasihi di Victorious Devotion. Nah, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang tidak terbatas, untuk semua hal anugerah-Mu yang Kau berikan hingga pada hari ini. Bapak, kami pada pagi hari ini mau belajar lebih lagi Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu. Ajar kami, bentuk kami lewat firman-Mu supaya hidup kami bisa terus selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, pada minggu ini kita masih membahas dalam topik Juni, yaitu Faith That Moves Mountain atau iman yang memindahkan gunung. Wah, kalau dalam prakteknya, kalau kita bicara soal iman, pasti masing-masing dari kita punya pengalaman yang indah bersama Tuhan, tapi bagi manusia mungkin sulit untuk menjalankannya, karena mungkin kita harus menghadapi keadaan yang tidak mudah, yang penuh tantangan, yang rasanya seperti impossible untuk dijalani, bahkan mungkin di tengah keadaan yang kita merasa kekurangan dan there's no way untuk bisa memenuhinya. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama bahwa dengan iman, hanya dengan iman semua bisa menjadi cukup atau enough by faith. Satu kebenaran firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow, sebuah ayat yang menurut saya sungguh luar biasa, karena di dalamnya bukan hanya sekedar ada janji Tuhan, yaitu Ia akan memenuhi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, tapi di dalamnya juga bersamaan Tuhan memberikan ruang buat anak-anaknya untuk bertumbuh dalam iman, untuk belajar menaruh harapan bahwa entah kapan Tuhan akan genapi, entah kapan Tuhan mau cukupkan, bagaimana caranya, ya belajarlah menaruh harap, belajarlah percaya. Wow, berarti ayat ini bukan hanya sekedar partnya Tuhan, tapi ada part kita yang juga harus dilakukan. Dan apalagi kalau misalnya kita ingat background dari kitab Filipi ditulis oleh Paulus, di mana saat itu ia juga menulis ayat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, di mana ia mungkin secara sosial terasingkan, secara materi mungkinnya juga terhimpit, tapi daripada diam, memfokuskan dirinya, kebebasan dirinya, ia jauh lebih memilih untuk meyakinkan orang-orang sekitarnya bahwa bersama Tuhan itu lebih dari cukup, bersama Tuhan segala kebutuhanmu akan dipenuhi. Sebuah teladan dari Paulus yang luar biasa, karena ia menuliskan ini bukan hanya karena ia mengutip dari seseorang atau mungkin dia berasumsi secara sembarangan, tapi Paulus sendiri sudah mengalaminya, memiliki pengalaman bersama Tuhan mengenai ayat tersebut. Dan dari ayat ini juga tergambarkan gitu bahwa mengikuti Tuhan itu tidak menjamin sebuah kemudahan, tapi menjamin pemeliharaan, di mana yang tadinya kata kurang, bersama Tuhan, sang sumber kecukupan kita, kata kurang bisa berubah menjadi cukup. Dan di ayat ini, kalau kita lihat, ditegaskan bahwa Allah memenuhi segala keperluan manusia, keperluan kita, bukan keinginan kita. Wow, kadang kita sebagai manusia masih bingung gitu, membedakan mana nih sebenarnya kebutuhan, keperluan kita, dan mana nih yang menjadi hanya sekedar keinginan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalnya suatu hari
kita ngerasa Tuhan kok kayaknya nggak jawab. Bisa jadi Tuhan mungkin berpikir ini sebenarnya hanya sebuah keinginan anaknya yang belum tentu baik untuk anaknya. Dan di ayat ini juga Tuhan kasih tahu juga kalau Allahku akan memenuhi segala keperluan. Maksudnya Paulus memberitahu bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan sebagian keperluanmu. Artinya bahwa Tuhan adalah sumber utama dari segala kecukupan kita. Dimana kalau di bahasa Yunaninya ada plero, yaitu memenuhi atau melengkapi sampai penuh. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti ada momen merasa kekurangan atau jadi overthinking, berpikir, aduh kayaknya bisa nggak ya menghadapi situasi ini dengan kondisi seperti ini, bisa nggak ya dengan tabungan segini bisa nikah nanti atau punya rumah, bisa nggak ya dengan pendidikan seperti sekarang yang sederhana ini suatu hari punya karir yang luar biasa dan sebagainya. Pikiran-pikirannya sebenarnya pada akhirnya malah jadi skeptis akan keberadaan Tuhan. Jadi bertanya-tanya Tuhan tuh sebenarnya ada atau enggak, bantuin atau enggak. Nah, mari saudara, daripada kita berpikir seperti itu, kita mulai belajar untuk perkatakan iman bahwa Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti cukupkan. Amin. Dan di ayat ini kita diajar juga untuk bagaimana terus beriman, bagaimana menaruh harapan kita, di mana Tuhan pasti akan memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apalagi di Ibrani 11 ayat 1 dibilang kalau dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya ketika kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, itu juga harus berjalan beriringan dengan iman kita, di mana kita percaya Tuhan pasti akan cukupkan dengan caranya yang tidak terduga dan juga di waktu yang paling tepat menurut Tuhan itu sendiri. Jadi, walaupun kita misalnya sedang dalam keadaan yang kekurangan atau keadaan yang tidak menyenangkan, disitulah iman akan memberikan rasa cukup. Rasa dimana bahwa segala sesuatunya cukup aja, nggak perlu berlebihan kita berpikir kemana-mana atau mungkin kita merasa kurang terus. Enggak. Dengan iman, dengan punya iman yang kuat, kita percaya semuanya akan dijalani, apalagi Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Segala kebutuhan kita. Mari kita akhiri video devotion ini dan tetap dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami mau belajar Tuhan bahwa lewat iman segala sesuatunya pasti bisa dilewati dengan iman. Di saat kita merasa kekurangan, kami percaya Engkau pasti akan cukupkan. Dengan iman kami mau percaya Engkau akan menolong kami, akan cukupkan di waktu yang tepat dengan cara-Mu yang tidak terduga. Dan kami juga mau terus berserah, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan biarkan hidup kami juga terus menjadi berkat seperti Paulus kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian video devotion pada hari ini. Jangan lupa terus ikuti video devotion setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 5 pagi. Bapak Ibu, jangan kalah, yuk dengan keadaan terus taruh harapan karena Tuhan pasti akan cukupkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.